Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, selamat datang dan selamat bergabung di kelas online Matematika Spansa Prima bersama Ibu Rasna Septriani, guru kelas 7A sampai dengan kelas 7E, dan Bapak Jaka Firmansyah, guru kelas 7F sampai dengan kelas 7J. Petunjuk belajar kelas online Matematika Spansa Prima. Yang pertama, siapkan alat tulis dan buku matematika. Pastikan HP, laptop, ataupun alat komunikasi lainnya selama belajar online, baterainya terisi dengan penuh serta terkoneksi dengan jaringan internet. Silahkan simak video pembelajaran dengan baik dan seksama. Aspek yang dinilai yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nilai pengetahuan meliputi pengumpulan tugas harus tepat waktu, mengikuti ulangan harian, PTS, dan PAT. Nilai keterampilan meliputi keaktifan dalam PJJ, tugas praktik, serta presentasi kelompok. Nilai sikap meliputi absen tepat waktu, mengumpulkan semua tugas dan tepat waktu, serta tidak melakukan hal-hal buruk yang mencoreng nama baik Spansa Prima. Serta peserta didik yang aktif selama pembelajaran akan mendapatkan reward dari guru mapelnya, begitupun sebaliknya. Adapun materi pembelajaran di kelas 7 semester 1, yang pertama, kita akan membahas tentang bilangan bulat. Kemudian, bilangan pecahan, himpunan, bentuk aljabar, persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel, perbandingan, serta aritmatika sosial. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas yang namanya bilangan bulat. Ada yang tahu nggak apa sih itu bilangan bulat? Atau yang bentuknya seperti tahu bulat yang digoreng dadakan? Nah, di sini biar kita nggak penasaran apa itu bilangan bulat, kita lihat penjelasannya ya. Ternyata bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Biar lebih jelas, kita lihat dulu anggota bilangan bulat positif adalah siapa saja anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu anggota bilangan bulat positif. Sekarang kita cek anggota bilangan bulat negatif. Dari negatif tak terhingga, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, itu disebutnya bilangan bulat negatif atau anggota bilangan bulat negatif. Jadi paham ya, bisa dipahamin ya. Kalian udah tahu anggota bilangan bulat positif siapa aja dan anggota bilangan bulat negatif siapa aja. Biar lebih jelas, kita lihat garis bilangannya. Nah, di sini kalian perhatikan baik-baik. Ada garis bilangan yang dibatasi di tengahnya itu ada angka 0. Nanti di situ semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Kita lihat coba yang bulat positif. Kalian pasti bisa kalau ketika membandingkan yang besar atau yang kecil ketika bilangan bulatnya positif. Misalnya nih kalau ibu tanya 3 nilainya lebih besar dari 2 atau 3 itu nilainya lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari 2. Kalian pasti akan menjawab 3 itu lebih besar dari 2. Alasannya kenapa? Karena 3 itu posisinya ada
ada di sebelah kanan angka 2. Kalau 1 lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari 2? 1 itu pasti lebih kecil dari 2. Mengapa? Karena angkanya ada di sebelah kiri angka 2. Seperti itu ya. Kalau dia bulat positif, Ibu yakin nggak ada masalah. Sekarang kita cek untuk bulat negatif. Kalau di bulat negatif, semakin besar angkanya, nilainya akan semakin kecil. Coba kita cek. Negatif 3 sama negatif 2 besaran mana? Kita lihat, oh ternyata besar negatif 2. Kenapa? Karena negatif 2 itu posisinya ada di sebelah kanannya negatif 3. Kalau negatif 4 ya lebih kecil. Karena apa? Karena negatif 4 itu posisinya ada di sebelah kiri negatif 3. Jadi bisa dipahami ya anak-anak semuanya? Semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Dan semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Semuanya. Setelah tadi kalian sudah memahami apa itu bilangan bulat, terus ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, terus tadi ada angka 0. Sudah dijelaskan ya anggota-anggotanya siapa aja, terus tadi sudah dikenalkan dengan yang namanya garis bilangan. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan bulat. Sebelum kita mengurutkan bilangan bulat, kita akan mengetahui lambang-lambang untuk membandingkan dua bilangan bulat. Yang pertama, mungkin kalian nggak asing dengan lambang matematika yang seperti ini, mungkin di SD pernah belajar ya. Biasanya dibaca A lebih dari B atau A lebih besar dari B, boleh seperti itu. Nah, misalnya anggota himpunan bilangan bulat lebih besar dari 5 atau lebih dari 5. Siapa saja anggotanya? 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Itu yang lebih dari atau lebih besar dari. Sekarang, yang kurang dari B, A kurang dari B, ditulisnya A kurang dari B, kalian perhatikan, atau lebih kecil dari. Nah, di sini misalkan anggota bilangan bulat kurang dari 5 atau lebih kecil dari 5, berarti anggotanya siapa aja? 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Paham ya? Ada lebih besar dari dan kurang dari atau lebih kecil dari. Kemudian, ada A lebih dari atau sama dengan B. Ditulis seperti ini, seperti yang kalian lihat di layar. Nah, apa yang membedakan dengan A lebih dari B? Yang membedakan ada kata-kata sama dengan. Ketika ada lebih dari sama dengan, itu di sininya yang di lambangnya ada garis yang di bawahnya ya. Nah, untuk menentukan anggotanya juga berbeda. Kalau ada misalkan anggota bilangan bulat lebih dari sama dengan 5, kalau tadi lebih dari 5 berarti mulainya dari 6, 7, dan seterusnya. Kalau lebih dari sama dengan 5, angka 5-nya dibawa. 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Bisa ya membedakannya lebih dari dan lebih dari sama dengan. Kemudian kita cek yang kurang dari atau sama dengan B. Nah, di sini sama ditulisnya juga ada tanda garis di bawahnya. Yang kurang dari sama dengan 5. Kalau tadi yang kurang dari 5 berarti mulainya dari 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Sekarang kurang dari sama dengan 5. Ingat ya, kalau sama ada tanda sama dengan berarti angka yang bersangkutannya dibawa. Yaitu 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Paham ya anak-anak? Jangan sampai sudah belajar bilangan bulat, kalian nggak tahu ini lambang apa. Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Kemudian, Ibu ingatkan lagi, di sini masih ada garis bilangan. Nah, kita ambil contohnya. Contoh yang pertama, urutkan bilangan negatif 9, negatif 14, 0, negatif 1, 2, 5, negatif 3,
Dari yang terkecil, kita urutkan dari yang terkecil. Diingatkan ya, kalau bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, nilainya akan semakin kecil. Diingatkan, kalau bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, nilainya akan semakin kecil. Misalnya, negatif 4 sama negatif 2, besaran siapa? Ya pasti besaran negatif 2, bukan negatif 4. Seperti itu ya. Nah, karena di sini ada bilangan negatif, kita ambil dulu bilangan negatif yang paling kecil. Siapa dia? Nah, negatif 14. Negatif 14 kurang dari negatif 9, ya benar, kita cek lagi. Negatif 9 kurang dari negatif 3 enggak? Ya benar. Kalian boleh dicek pakai garis bilangan. Negatif 3 kurang dari negatif 1 enggak? Negatif 1 kurang dari 0 enggak? 0 kurang dari 2 atau enggak? Dan 2 kurang dari 5 atau enggak? Untuk membuktikannya, boleh kalian pakai garis bilangan atau pahami yang tadi. Semakin besar angka pada bilangan bulat negatif, angkanya akan semakin kecil, nilainya akan semakin kecil. Berarti urutannya siapa aja? Negatif 14, negatif 9, negatif 3, negatif 1, 0, 2, dan 5. Seperti itu ya. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Nah, di sini dimintanya dari yang terbesar. Kalau contoh yang pertama diminta dari yang terkecil. Kita suruh mengurutkan dari yang terbesar. 15, negatif 30, negatif 19, 25, negatif 12, negatif 41. Oke, kita cek karena di sini ada positif dan negatif. Yang terbesar pasti yang positif dong. Nah, kita mulai dari yang terbesar siapa? 25 lebih besar dari 15? Benar. 15 lebih besar dari negatif 12? Iya. Negatif 12 benar nggak lebih besar dari negatif 19? Iya. Negatif 19 lebih besar dari negatif 30. Negatif 30 lebih besar dari negatif 41. Berarti urutannya 25, 15, negatif 12, negatif 19, negatif 30, dan negatif 41. Oke anak-anak, Ibu ingetin sekali lagi, awas jangan sampai ada yang lupa. Kalau dia bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, nilainya akan semakin kecil. Oke? Tadi udah ya, udah membahas tentang pengertian bilangan bulat, terus tadi kita sudah tahu lambang-lambangnya apa aja, terus mengurutkan bilangan bulatnya sudah. Nah, sekarang kita operasi hitung bilangan bulat. Di sini, Ibu masih ingatkan, masih pakai garis bilangan biar kalian nggak lupa. Terus, nah di sini dilihat ya anak-anak semuanya. Biasanya kan min kali min plus kali plus min. Nah, biasanya sering dengar kata-kata kayak gitu. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau positif dikali positif, hasilnya positif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Pembagian juga sama. Jadi intinya gini, kalau ada perkalian atau pembagian tandanya sama, positif-positif semua atau negatif-negatif semua, pasti hasilnya positif. Kalau ada perkalian atau pembagian dengan dua tanda yang berbeda, pasti hasilnya negatif. Paham ya sampai sini? Nah, setelah itu sebelum kita nanti ke operasi, Ibu kasih ilustrasi sedikit aja. Ketika di operasi penjumlahan dan pengurangan, kita misalkan kalau tandanya tambah atau positif, nanti tambah, kita misalkan kita punya uang atau kita membayar hutang. Sedangkan kalau tandanya kurang atau negatif, nanti kita misalkan kita punya hutang, kita punya utang gitu ya. Harus bisa membaca positif dan tanda tambah itu beda. Kalau positif itu untuk angka nilainya, tapi kalau tambah itu untuk operasinya.
Operasi tambah bukan operasi plus ya, operasi tambah, operasi kurang. Nah, kalau misalnya ngebaca angkanya positif 5 itu boleh, negatif 5 atau min 5 itu boleh. Bukan kurang 5, bukan tambah 5. Kalau kurang 5, tambah 5 itu untuk operasinya. Seperti itu ya anak-anak. Kita ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita ambil contohnya. Contoh yang pertama, kalian di sini nggak boleh bacanya kurang 5, tapi negatif 5 atau min 5. Negatif 5 bukan plus 8, tapi ditambah 8. Negatif 5 ditambah 8. Ingat kalau tandanya kayak gini tadi, negatif atau min berarti kita punya hutang. Cara membacanya gini kalau mau dibaca. Kita punya utang 5, dibayar 8.000. Punya utangnya 5.000, dibayarnya 8.000. Berarti uangnya masih sisa, yaitu sisa 3.000. Atau kalau mau pakai garis bilangan, kalian jalannya dari angka negatif 5. Ditambah, karena ditambah berarti jalannya ke sebelah kanan. Kalau dikurang jalannya ke sebelah kiri. Karena ditambah 8 berarti jalannya 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti dia pasti berhenti di angka positif 3 kalau mau pakai garis bilangan. Contoh yang kedua. Nah, ini ya. 7 ditambah negatif 10. Ingat, di sini ada 2 tanda. Kalau ada 2 tanda harus ada yang mengalah salah satu. Cara mengalahnya gimana, Bu? Dioperasikan tandanya di sini nih. Berarti ini positif kali negatif. Ingat ya, kalau perkalian 2 tanda yang berbeda pasti hasilnya negatif. Makanya di sini jadi 7 dikurangi 10. Sama dengan kenapa negatif 3? Ingat, kalau tadi nilainya positif, di sini berarti kita punya uang. Kita punya uang 7.000, tapi kita punya utang 10.000. Berarti kita masih ngutang nggak? Masih, yaitu ngutang 3.000. Kalau pakai garis bilangan juga sama. Dimulai dari angka 7, karena dia dikurang, berarti jalannya ke kiri. Pasti nanti dia berhentinya di angka negatif 3. Seperti itu. Kemudian contoh yang selanjutnya, negatif 1 dikurangi 5. Nah, kenapa jadi 6? Ingat, negatif tadi kan kita bilangnya punya hutang ya. Berarti kita bacanya gini, punya utang 1, utang lagi 5. Berarti utangnya nambah nggak? Nambah, tapi ngutang, yaitu negatif 6. Kalau mau pakai garis bilangan, jalannya mulainya dari angka negatif 1. Karena dikurang berarti mundur ke kiri. Bukan mundur, berarti jalannya ke arah ke kiri. Dikurangi 5 langkah. Berarti nanti akan berhenti di negatif 6. Kemudian, ini negatif 6 dikurangi negatif 4. Ingat ya, kalau ada double tanda seperti ini, harus ada yang mengalah salah satu. Berarti tandanya yang double ini ada dikurang sama negatif 4. Kita kalikan negatif kali negatif, tadi hasilnya positif. Berarti negatif 6 ditambah 4. Ingat, punya utang 6.000, baru dibayar 4.000, berarti utangnya tinggal 2.000. Atau pakai garis bilangan, mulai berjalan dari angka negatif 6 karena ditambah berarti ke kanan 4 langkah pasti berhentinya di negatif 2. Seperti itu. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, kita ke operasi perkalian dan pembagian. Nah, tadi udah tahu kan ya, kalau perkalian atau pembagian 2 tanda yang sama, pasti hasilnya positif. Ketika perkalian atau pembagian 2 tanda yang berbeda, pasti hasilnya negatif. Di sini kita cek contohnya. Perkalian itu penjumlahan yang berulang ya. Kalau ini pasti bisa lah. 5 kali 6 pasti tahu 30. Nah, yang ini 7 dikali negatif 4. Kan 7-nya positif. Berarti positif kali negatif jadi negatif, yaitu negatif 28.
Terus yang ini, negatif 1 dikali negatif 5. Ingat, perkalian dua tanda yang sama, pasti hasilnya positif. Kalau positif, gak usah ditulis plus ya depannya. Berarti positif 5. Terus, ini yang pembagian sama. 30 dibagi 6. Ini kan semuanya positif, pasti 5. Jawabannya gampang ini. Nah, yang kelima, negatif 28 dibagi positif 7. Berarti negatif dibagi positif pasti hasilnya negatif. Pembagian di dua tanda yang berbeda hasilnya pasti negatif. Lalu kalian bagikan 28 dibagi 7 berapa? 4. Jadi negatif 4. Nah, yang terakhir, negatif 45 dibagi negatif 5. Biar nggak pusing nih, bagikan dulu tandanya. Negatif dibagi negatif tandanya apa? Jadi positif. Kalau positif nggak usah ditulis ya angkanya, tandanya. Terus 45 dibagi 5 jadi 8. Jadi hasilnya negatif 45 dibagi negatif 5 sama dengan 8.